Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat loh? Enggak ya? Datang lagi. Bentar, kemarin sampai bentar merah. Settingan ini matiin dulu deh. Oke, terakhir kemarin sampai sini ya. Dengan menghitung derajat massa solut, kita sudah bisa membuat persamaan garis operasi untuk absorpsi ya. Persamaan yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi solut di gas, ya, yaitu Y, dan konsentrasi solut di liquidnya pada bidang yang sama, ya, pada level yang sama. Persamaan ini, ya. Nah, kemudian ini persamaan garisnya nanti bentuknya garis linear, garis lurus dengan kemiringan. Jadi garis lurus yang ada kemiringannya sebesar ini, LS aksen per GS aksen. Ya. Nah, kemudian dari persamaan garis operasi ini, ya, ini dibuat tentu untuk kita bisa menyelesaikan masalah perancangan proses absorpsi, ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah perancangan itu, maka variabel apa saja sih yang harus sudah kita ketahui di awal gitu ya. Yang pertama tentu kita harus tahu ininya dulu, gasnya. Gas apa yang akan kita absorb gitu ya. Campuran gasnya seperti apa yang kita absorb, konsentrasi solutnya berapa di dalam gas tersebut. Di sini dinyatakan dengan Y1 ya. Ini harus kita ketahui. Ya kalau ini nggak tahu kan kita apa yang mau dirancang gitu ya. Yang kita rancang itu kan untuk mengabsorb sejumlah solut dari gas ini gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu gas apa yang akan kita proses, nah, tentu kita harus punya targetnya. Kita ingin akhirnya konsentrasinya berapa gitu. Konsentrasi akhir solut di
gas inert ini kita ingin berapa, yaitu Y2. Ini kita tetapkan. Kita tetapkan sebagai target. Ya. Nah, kalau kita sudah punya problemnya, lalu targetnya, gitu ya. Ya, tentu kan kita terus memilih solvennya apa, ya. Nah, dari solvent itu kita harus bisa identifikasi di dalam solvent ini, apakah dia mengandung solut tadi atau tidak, ya. Solut itu, kalau Anda lupa, solut adalah gas yang akan kita absorb, ya. Jadi nanti dia yang akan berpindah dari fasa gas ini ke fasa cairan. Itu solutnya. Nah, si solvent ini bisa jadi dari awal memang dia sudah mengandung solut, tapi pasti tentu dalam jumlah yang rendah gitu. Nah, itu harus kita tahu dari awal berapa. Itu adalah X2, ya. Jadi X2 harus diketahui. Tapi bisa jadi solvent yang kita gunakan ya tidak mengandung solut. Jadi bisa jadi X2-nya 0 gitu. Ya. Jadi ini poin pertama, kedua ini Anda harus sudah ketahui, ya. Nah, yang ini X1-nya ini tergantung dari apa? Tergantung ini. Jumlah LS aksen ini. Anda mau pakai berapa banyak solventnya? Ya. Nanti banyaknya solvent yang digunakan akan mempengaruhi berapa konsentrasi solut di solvent keluar ini. X1 akan mempengaruhi X1. Dan berapa jumlah LS aksennya? Ini kita yang tentukan. Ya. Ini bebas mau ditentukan berapa ya? Bebas, tapi bebas tanda kutip ya, ada aturannya ya. Sama seperti kalau di distilasi, Anda punya R, rasio reflux. Itu juga kan Anda bebas tentukan mau berapa. Tapi ada aturannya gitu. Yang kalau untuk reflux waktu itu rasio reflux kita harus tahu dulu berapa R minimumnya. Nah, tentu kita harus operasikan di atas R minimum tersebut gitu. Nah, ini juga sama. LS aksen ini tadi bebas ditentukan gitu ya. Kalau LS aksen sudah kita tentukan, ya semua variabel ini Anda bisa ketahui. X1 Anda bisa hitung kan, jumlah solut keluarnya berapa. Ya, dengan raca massa total tadi, solut yang masuk ya, yaitu yang di bawah fasa gas, yang di sini, ditambah dengan solut yang dibawa oleh solvent masuk, itu akan sama dengan solut yang dibawa keluar oleh gas ini yang di posisi 2 ya, gas aksen Y2 ditambah dengan solut yang dibawa oleh solvent ini. LS aksen kali X1. Yang penting adalah LS aksennya Anda tahu. Anda tentukan. Nah, ya tentu secara logika ya kita pingin solvent yang digunakan tentu sesedikit mungkin ya. Kalau semakin sedikit ya pasti kan biaya operasionalnya ya, pembelanjaan untuk solventnya tentu akan lebih sedikit gitu ya. Tetapi ya tentu kalau Anda menggunakan solvent yang terlalu sedikit pun, proses absorpsinya tentu tidak akan optimal. Nah, sehingga kita harus tahu berapa sebetulnya nilai LS minimal. LS paling atau laju alir solvent paling sedikit berapa. Dan tentu saja kita tidak boleh beroperasi di minimal ini. Harus di atas minimal itu. Tapi kita harus tahu batasannya. Ya, jadi ini sama kayak di distilasi Anda menentukan R minimum, lalu Anda tentukan R-nya berapa kali dari R minimum. Nanti LS juga sama. Jadi Anda tentukan dulu berapa LS aksen minimal, lalu setelah tahu, ya kita tentukan mau berapa kali dari LS aksen minimal ini untuk dipakai di proses absorpsi ini. Baik, nah ini persamaan garis operasi tadi ya. Ini kalau Anda gambarkan dalam kurva XY, yang harus Anda perhatikan adalah X besar, Y besar ya. Ini kita tidak dalam merancang proses absorpsi ini, proses analisa perhitungannya, menggunakan variabel X besar, Y besar, bukan X kecil, Y kecil seperti distilasi. Ya. Jadi kalau Anda punya datanya adalah X kecil, Y kecil, ya Anda harus ubah dulu. Ubah menjadi X besar dan Y besar. Sudah saya sampaikan kemarin perhitungannya ya. Untuk mengubah Y kecil ke Y besar, X kecil ke X besar. Nah, ini bagaimana cara menggambarkannya? Ya, tadi garis operasi itu kan menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara
Y di sini, X di sini. Y di sini, X di sini, gitu ya. Yang satu level, satu bidang. Di sepanjang kolom absorpsi. Jadi dari posisi 1 sampai posisi 2. Oke, ini sebentar. Saya buat slide kosong dulu. Jadi ini kalau saya gambarkan di sini, ya. Nah, kita coba menggambarkan garis operasi tadi, ya. Kalau tadi kan yang ini Anda lihat udah jadinya seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ini adalah Y, ini adalah X, gitu ya. Data yang tadi Anda ketahui di awal adalah yes, aksen, ini harus tahu. Y berapa yang bawah? Y1, ya. Terus Y2. Oh, iya, ya, sorry. Lupa saya. Oke. Sebentar. Iya, maaf. Lupa saya. Nah, sekarang, nah, sudah terlihat? Oke. Maaf ya. Nah, ini, yes. Ya, jadi Anda bikin kurva ini ya, plot apa sumbu X-nya X besar, Y-nya Y besar, ini ya. Lalu data yang Anda ketahui adalah GS aksen, Y1, Y2, tadi kan? Sama apa? Apa tadi yang diketahui? Coba dilihat lagi tadi apa yang Anda ketahui? Yang harus diketahui di awal. Y1, Y2, terus? Coba dilihat lagi. X2, Ibu. Oke, X2 ya. X2 itu adalah konsentrasi solut di solvent masuk. Jadi sebelum digunakan gitu ya, saat dia masuk kolom absorpsi. Nah, yang kita bisa plot di sini adalah, kalau tadi Anda lihat posisinya itu kan gini ya. Yang di bawah apa? Satu ya, di bawah ya? Satu ya. Ini dua, gitu ya. Berarti ini akan Anda punya Y2, ini Anda punya X2, keluar X1, ini apa nih? Y1 ya. Ya berarti kan Anda persamaan garis tadi, Y sama dengan LS aksen per GS aksen kali X gitu ya. Gitu ya. Kali X. Loh kok ini dikali X. Sebentar, kenapa pencet ya? Ini tampilannya slideshow atau enggak nih? Kalau gini. Coba dilihat. Masih slideshow ya? Oh, ini sayang enggak? Bentar. Sayang. Pencet. Oh, sebentar. Stop dulu slideshow-nya. Ini slideshow atau biasa? Biasa ya? Oke, sebentar. Ini saya tadi nulis malah balik ke sini terus. Coba lagi ya. Oh, ininya nih.
Itu floating. Oke, mungkin. Ini dikali X tuh kan. Kenapa ya? Sebentar, kenapa gini? Saya nggak bisa di atas kali nulisnya. Oke, saya pindahkan di sini nulisnya. Y sama dengan LS aksen per GS aksen gitu ya. Kali X gitu kan. Ditambah ada konstanta gitu ya. Nah, jadi ini diplot dengan ini kan. X, Y. Dan ini di setiap titik. Mulai dari titik 1 dan diantaranya sampai ujungnya adalah titik 2. Kalau titik 1 berarti Anda plot X1, Y1. Titik 2 X2, Y2. Sekarang dari data ini yang bisa Anda plot yang mana nih? Coba data yang mana yang bisa Anda plot? X2Y2. Oke, X2, Y2. Di sini ya, X2 itu kan kalau dilihat X2. Area atas ini memang area konsentrasi solut yang rendah ya. Jadi saya bisa tulis di sini X2. Ini belum tentu sama ya, X2, Y2 angkanya ya. Y2. Yang Anda plot. Anda punya titiknya di sini. Ini berarti titik 2. Gitu ya. Nah, kemudian data yang Anda punya berikutnya apa? Y1 ya. Y1 kalau Anda lihat dari posisinya, Y1 itu lebih besar atau lebih kecil dari Y2? Coba, Y1 itu lebih besar atau lebih kecil dari Y2? Nilainya. Y1 lebih besar ya. Ya, tentu kan Y1 tuh konsentrasi solut dalam gas ya sebelum diproses, sebelum diabsorb. Setelah diabsorb itu jadi Y2, berarti harusnya lebih kecil. Maka Y1 lebih besar. Jadi pasti posisinya di atas Y2 ya. Ini kan Y2 di sini, Y1-nya ya kita anggap misalnya di sini. Ini Y1. Ini level Y1 berarti adanya di sini. Ya, segini nih Y1 nih, ada angkanya. Nah, kita sudah punya satu titik, terus kita harus menggambarkan garisnya. Ya, ya seperti saya sampaikan, kalau garis linier, cara membuat garisnya adalah bisa dengan Anda punya dua buah titik. Gitu ya, lalu Anda hubungkan. Atau Anda punya satu titik, lalu Anda tahu kemiringannya. Anda tahu kemiringannya, ya Anda tinggal tarik garis sesuai dengan kemiringan tersebut. Nah, garis operasi ini kemiringannya apa? Ini kan? Ya, LS aksen per GS aksen. Tadi kan ketentuannya ya Anda tentukan besarnya LS aksen. Oke, sebelum kita mempelajari cara menentukan LS aksen minimum, ya anggap kita sudah tahu ya LS aksennya nilainya tertentu. Maka kita akan punya nilai LS aksen per GS aksen. Ini kan berarti ada kemiringan ya, nilai kemiringan. Ini slope. Kalau Anda tahu slope-nya, maka dari titik ini Anda bisa tarik garis sesuai dengan angkanya berapa. Ini udah pernah saya ajarkan cara buatnya ya. Sama dengan waktu Anda membuat kilain. Ya, menggambarkan garis yang diketahui kemiringannya. Oke, anggap misalnya seperti ini arahnya. Tarik garis. Ini narik garisnya berhentinya sampai mana? Ini lurus ya, linear dengan kemiringan tertentu. Ini berhentinya sampai mana? Sampai mana stopnya? Sampai Y1 bukan, Bu? Tuh, prosesnya kan memang ujung-ujungnya adalah Y1 dan Y2 ya. Kita ya ini menggambarkannya karena Y2 duluan yang kita tahu, berarti dari Y2 berarti ujungnya adalah Y1, betul. Terus, ini lurus ya. Sampai mana? Sampai motong Y2. Di sini berarti. Sorry, motong Y1 ya. Nah, ini Anda motong Y1, nah, tinggal dibaca. Bacaan ini jadi apa? Di sini.
1, Bu. X1. Jadi ini titik 1. Nah, Anda punya tuh garis operasi. Jadi cara menggambarkannya seperti itu. Nah, coba misalnya kita menggunakan LS yang berbeda. Ya, nilai LS yang berbeda. Misalnya ini anggap kita tentukan lagi nih LS. Kita coba pakai LS aksen yang lain. Pakai LS 1 aksen misalnya gitu ya. Yang nilainya dia lebih besar dari LS yang ini. Besar dari LS aksen. Maka nanti slope-nya, GS-nya nggak berubah ya. Itu pasti lebih besar atau lebih kecil dari LS aksen per GS aksen? Ya bisa lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil? Kita pakai LS1 aksennya itu yang nilainya kita coba gitu ya. Coba kita ganti deh jumlah solvennya. Kita tambahin gitu. Berarti kan kita mencoba pakai solven jumlahnya lebih banyak dari yang tadi. Yaitu sebanyak LS1 aksen. Ini lebih besar dari LS aksen yang sebelumnya. Yang garisnya ini. Nah kalau ini kan berarti slope-nya LS aksen per GS aksen gitu ya. Nah, sekarang kita coba tambah jumlah solvennya lebih besar, sehingga slope-nya lebih besar atau lebih kecil? Besar. Kalau slope-nya lebih besar, maka kira-kira ini garis yang, untuk garis yang ini ya, ini dari sini, itu akan lebih ke atas, atau ini lebih ke bawah? Kalau slope-nya lebih besar. Gimana? Makin ke atas, betul. Ya, makin ke atas, betul. Jadi, ya kita anggap aja ya, nilainya ini kita misalnya diketahui, maka dia akan ke sini. Sampai mana? Ya sama, sampai Y1. Maka titiknya yang ini. Ini kalau dibaca, Anda lihat nilai X1-nya beda kan? Kalau Anda tambahkan solvennya, X1-nya beda, semakin kecil angkanya. Ini untuk yang LS1 aksen per GS gitu. Ya, ya Anda perlu memahami cara menggambarkan garis ini. Nanti untuk LS minimum Anda akan pakai teknik seperti ini. Anda harus bisa menggeser ini, menggeser garis operasi ini. Itu ditentukan oleh nilai ini. LS aksen. Kalau LS aksennya semakin besar, ya dia semakin ke kiri. Kalau LS aksennya dikurangi, ya semakin miring ke kanan gitu ya. Semakin lebih rendah lagi. Nah, stopnya semakin kecil. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini jadi seperti ini garis operasinya. Ini udah jadinya. Jadi Anda memplot ini bukan memplot X1, Y1, bukan. Tapi Anda plot X2, Y2. Lalu tarik garisnya itu sesuai dengan data kemiringan. Anda punyanya data kemiringan. Karena LS aksen itu yang Anda tentukan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah ini untuk masalah perancangan tadi ya. Kalau di distilasi kan, Anda ingin menghitung berapa jumlah tahap. Ingin menghitung jumlah tahap di bagian atas ya, enriching, dan bagian bawah. Menghitung jumlah tahapnya. Nah, kalau untuk kolom absorpsi yang menggunakan packing, maka Anda ingin mengetahui berapa tinggi dari packing, Kak, di mana terjadi
kontak antara gas cair ya. Jadi fungsinya packing itu adalah sebagai untuk memperbesar luas kontak antara gas dan cair. Tempat terjadinya kontak gas cair itu di permukaan packing. Ini. Jadi yang kita akan hitung ujungnya adalah kita ingin tahu berapa tinggi dari packing itu untuk menghasilkan ya target proses absorpsi tadi ini. Jadi target ini harus jelas. Butuh berapa tingginya packing yang kita gunakan gitu. Nah, untuk bisa menghitung itu sama, kita membutuhkan dua buah kurva, yaitu yang tadi garis operasi dan kurva kesetimbangan. Nah, sekarang bagaimana kalau kurva kesetimbangan gas cair ya untuk absorpsi? Notasinya sama X-Y, tapi Anda perhatikan X besar dan Y besar. Ya, jadi nanti kalau Anda sudah punya garis operasi ini, Anda akan menggambarkan kurva kesetimbangan di sini, ya, di sini. Itu biasanya bentuk kurva kesetimbangannya ini, ya. Ini kalau mau lihat, Anda kan sudah punya file ini ya, Anda sudah bisa lihat di slide yang berikutnya. Ini, ya, ini garis operasi, ini kurva kesetimbangan. Jadi Anda harus bisa ngeplot dua garis ini dalam satu bidang kurva yang sama, satu diagram X yang sama. Nah, cara bikinnya gimana kurva kesetimbangan? Kalau datanya sudah ada, ya sama seperti di distilasi ya, Anda punya data kesetimbangan TXY misalnya, Anda tinggal plot, nggak perlu bikin data lagi, nggak perlu memprediksi datanya, tapi tinggal plot data yang ada. Nah, kalau Anda di absorpsi punya datanya XY kecil ya, ini, ataupun ini, ya Anda harus ubah dulu menjadi ini. Menjadi X besar, Y besar. Karena ini yang diplot di kurva kesetimbangan untuk, atau di kurva absorpsi untuk menganalisa prosesnya. Nah, gimana kalau datanya nggak ada? Kalau datanya tidak ada, kalau proses absorpsinya untuk gas dengan konsentrasi yang cukup rendah gitu ya, 20% ke bawah lah gitu, itu Anda bisa dekati atau Anda bisa prediksi kurva kesetimbangannya menggunakan ini, persamaan Henry, pakai konstanta Henry. Syaratnya tadi, konsentrasinya rendah. Ya, baru Anda bisa gunakan ini konstanta Henry. Kalau sudah konsentrasi yang tinggi, nanti penyimpangannya terlalu besar. Anda kan sudah pernah saya berikan gambaran bentuk kurva kesetimbangan ya. Kalau dia sudah konsentrasi tinggi kan cenderung eksponensial gitu. Jadi ini udah nggak tidak relevan lagi. Ini kan linear ya. PI sama HI kali X itu linear. Jadi garis lurus miring gitu. Nah, ini hanya berlaku kalau konsentrasi rendah gitu, ya. Nah, caranya gimana? Ini kalau kita mau membuat ya tanpa ada konteks Y-nya berapa gitu ya. Kita bisa dimulai dengan ini, menentukan rentang PI-nya. Tekanan, PI itu apa? Tekanan parsial dari solut di fasa gas. Itu menggambarkan konsentrasi sebetulnya ya. Kalau di fasa gas itu tekanan parsial itu menggambarkan konsentrasinya ekivalen lah. Jadi kalau tekanan parsial besar, ya bisa kita katakan konsentrasi juga besar di fasa gas tersebut. Ya. Jadi ya kita tentukan rentangnya, P1 sampai P2-nya mau berapa gitu. Kalau kita sudah punya data ini, P1 ini PI-nya ya, baik untuk P1 maupun P2. Misalnya ini P1 ya. Kalau P1-nya tahu pakai persamaan ini ya, Anda bisa hitung Y1. Jadi Y1 sama dengan apa? P1 dibagi P total gitu ya. Anda dapat Y1. Jadi ini bisa diisi. Ini bisa diisi. Dari Y1 ya Anda tinggal ubah jadi Y kecil ya. Berubah jadi Y besar. Lalu Anda punya P1 juga ini. Anda bisa hitung berapa ini. Pakai persamaan Henry nih. Ini bisa dihitung, maka ini bisa dihitung.
Begitu juga dengan yang P2. Atau kalau untuk konteks kita dalam merancang absorpsi, kita kan sudah punya data tadi ini, batasnya Y1 berapa, Y2 berapa. Ya, berarti ya Anda untuk tahu berapa ini X1, X2-nya ya. Artinya untuk tahu data sepanjang kurva ini ya, garisnya mau seperti apa miringnya. Anda mulainya dari sini berarti nih, dari persamaan ini. Ya, Anda yang pertama nih tentukan ini saat Y-nya adalah Y1 tadi ya. Saat Y-nya Y1, Anda bisa hitung ini, Y kecil 1. Y kecil 1 Anda bisa hitung P1. P1 kecil ya nih. Dari P1 Anda bisa hitung ini. X kecil 1, Anda bisa hitung X besar 1. Ya, ini Anda tinggal plot berarti antara ini dengan ini. Ini satu data kesetimbangan. Terus Anda buat sampai dengan Y2. Ini Anda akan dapat ujungnya X2. Nah, berapa intervalnya? Ya Anda, makanya Anda lihat aja dari Y1 ke Y2 berapa jauh. Intervalnya ya itu sebenarnya terserah Anda. Tentu semakin kecil interval yang artinya data ini semakin banyak, ya Anda akan dapatkan kurva kesetimbangan yang semakin teliti, yang semakin akurat gitu. Ya, karena kan Anda akan ngeplot di sini ya. Coba ini saya misalnya Anda punya data yang ini di saat ini di sini misalnya, terus di sini gitu ya. Kalau Anda ngambilnya interval jauh-jauh kan, kalau misalnya di sini gini, itu kan jadi kayak garis lurus aja. Padahal kalau Anda bikin lebih lebih apa namanya? Tuh gini deh. Misalnya terlalu jauh gitu ya. Ini terus mungkin gini gitu ya. Kan Anda jadi lihatnya nanti ini kan kayak garis gitu ya. Padahal kalau misalnya Anda bikin interval di sini lagi, oh jadi tahu sini lebih lebih halus gitu, kurvanya lebih lebih akurat. Kalau Anda cari data yang lebih berdekatan, itu intervalnya. Oke, itu cara untuk membuat kurva kesetimbangan, ya. Nah, nanti nah biasanya kan bentuknya begini ya, cembung, bisa arah seperti ini atau sebaliknya. Cuma kalau Anda pakai rentangnya pendek ya, kecil gitu ya, rentangnya kecil, misalnya cuma titiknya, ternyata operasi absorpsi Anda, itu cuma dari sini sampai sini misalnya. Gitu. Yang kepake kurvanya cuma ini. Nah, ini kan hampir linear ya. Jadi Anda bisa anggapnya seperti linear. Atau misalnya cuma pakai areanya dari sini sampai sini. Kan kayak linear. Padahal kalau secara keseluruhan ya tidak linear. Gitu. Nah, nanti Anda di ujian, ini saya beritahu aja ya, kalau di ujian, itu saya biasanya langsung beri datanya, kurva kesetimbangannya dalam bentuk ini. Ini sama dengan, apa ya, saya kasih ya konstanta ya, X gitu. Ya, Anda tinggal plot garis ini. Anda buat garis ini. Yang Anda harus pikirkan, Anda harus tahu, Anda harus mulai dari titik mana sampai titik mana gitu kan. Dari X berapa sampai X berapa, atau dari Y berapa sampai Y berapa gitu. Ya jangan sampai nanti garis operasinya di sini, areanya di sini dan di sini, lalu kurva kesetimbangan yang Anda buat di sini. Ya ini mana? Ini nggak ada kurva kesetimbangannya area ini gitu. Itu ya. Jadi ya dibutuhkan keterampilan Anda di situ. Tahu bikin kurva kesetimbangannya sebelah mana. Karena terus terang, nggak tahu ini, absorpsi ini susah-susah gampang ya. Yang udah-udah biasanya dari bertahun-tahun kuliah absorpsi, yang benar paling cuma beberapa orang gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal hitungannya lebih pendek dibandingkan dengan distilasi. Distilasi lebih panjang kadang itu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan.
Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Udah azan Isya ya. Sebentar lagi, sedikit lagi deh. Kita break. Nggak ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak tanyakan kita lanjut ya. Gimana? Bisa dilanjut atau gimana? Atau mau diresapi dulu? Halo? Ini kan enaknya offline ya. Kemarin kenapa yang offline jadi cuma sedikit ya? 2 kelas padahal saya kasih kesempatan untuk offer malah. Anda malah milih online. Gimana? Bisa dilanjut atau masih mencatat? Bentar Bu, harus mencatat Bu, bentar ya. Oke. Jadi kalau saya bertanya tolong dijawab ya. Biar saya tahu. Ya, coba di Cilegon Serang sudah Isa belum? Belum ya? Sudah Ibu. Sudah. Masih azan, Bu. Di Serang masih azan Bu. Di Serang masih azan Bu. Oke. Yaudah kita break aja sekarang ya. 20 menit ya. Silakan. Jadi 20 menit dari sekarang.